Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Alfajrina dari kelas Biologi B semester 2 dengan nomor NIM 12070200051. Di sini saya akan menjelaskan tata cara praktik ibadah sholat fardu atau sholat wajib. Sholat fardu sendiri atau sholat wajib merupakan sholat yang dilakukan selama 5 waktu dalam sehari dan merupakan ibadah utama yang hukumnya wajib untuk semua umat muslim. Kewajiban ini telah tercantum pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada hadis tersebut beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman. Lalu beliau bersabda kepadanya, "Ajaklah mereka penduduk Yaman untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatinya, maka beritahukan mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka hukumnya adalah dosa. Nah, sebelum melakukan sholat, ada persyaratan serta rukun yang harus dipenuhi. Jika persyaratan dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka sholat dapat dianggap tidak sah. Adapun syarat sholat adalah harus beragama Islam, balik dan berakal sehat, bersih dari najis kecil dan besar, mengetahui tata cara sholat, sudah masuk waktu sholat fardu, harus selalu menghadap kiblat dan wajib memenuhi peraturan menutup aurat. Nah, untuk rukunnya sendiri, yaitu berdiri bagi yang masih mampu, mengucapkan niat di dalam hati, mengucapkan takbiratul ihram atau takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, ruku dan tumaninah, membaca i'tidal setelah ruku dan tumaninah, menjalani sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat tasyahud akhir. Salam pertama, harus tertib melakukan rukun sholat secara berurutan. Adapun waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat fardu, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang dimulai saat munculnya matahari atau cahaya putih di ufuk timur. Sholat subuh berjumlah 2 rakaat. Lalu yang berikutnya ada sholat zuhur. Sholat zuhur berjumlah 4 rakaat dan 2 tahiyat. Sholat ini dilaksanakan beberapa jam setelah sholat duha. Sholat ini dilaksanakan saat condongnya matahari di tengah-tengah langit sampai bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Lalu berikutnya ada sholat asar. Sholat asar dilakukan setelah sholat zuhur dan berakhir sampai tenggelamnya matahari. Jumlah rakaat sholat asar ada 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Lalu setelah sholat asar ada sholat maghrib. Sholat maghrib dilakukan setelah asar, yaitu saat matahari terbenam sampai hilangnya awan senja. Sholat maghrib berjumlah 3 rakaat dengan 2 tahiyat dan 1 salam. Lalu yang terakhir ada sholat isya. Sholat isya adalah sholat terakhir dalam 1 hari. Sholat ini dilaksanakan mulai dari terbenamnya syafaq sampai terbitnya matahari. Sholat isya berjumlah 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Berikutnya ada niat-niat dari sholat fardu. Niat sendiri merupakan bagian dari tata cara sholat 5 waktu. Tanpa niat, sholat kita tidak akan sah. Niat dari sholat fardu tersebut berbeda-beda tergantung dari waktunya. Yang pertama ada niat sholat subuh. Adapun niat sholat subuh adalah sebagai berikut. Usolli fardu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Lalu kemudian untuk niat sholat zuhur seperti ini. Usolli fardu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Dan untuk niat sholat asar seperti ini. Usolli fardu asyhari 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu dan karena Allah Ta'ala. Untuk niat sholat maghrib yaitu seperti ini. Usolli fardu maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Adapun untuk niat sholat isya seperti ini. Usolli fardu isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Nah, berikut merupakan urutan doa pada sholat fardu.
Yang pertama ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat. Cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat dua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua ada doa iftitah. Setelah mengucapkan takbir pertama, lipat tangan di dada, tepatnya lagi pada area yang mendekati hati. Adapun bacaan doa iftitah adalah sebagai berikut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, berikutnya setelah membaca doa iftitah yaitu membaca surat Al-Fatihah. Pada setiap rakaat diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat adalah rukun dari sholat. Nah, adapun membaca surat Al-Fatihah yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah yaitu membaca surat pendek. Surat pendek dibaca pada 2 rakaat pertama. Berbeda dengan Al-Fatihah, membaca surat pendek hukumnya sunnah. Lalu setelah itu melakukan ruku dan i'tidal. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, yaitu melakukan ruku. Saat ruku, bacaan doa yang diucapkan adalah Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Setelah ruku, langkah selanjutnya adalah membaca Samiallahu liman hamidah. Bacaan tersebut diucapkan sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan berdiri tegak. Setelah itu, yaitu melakukan i'tidal. Bacaan doa i'tidal adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah melakukan i'tidal, langkah berikutnya yaitu sujud dan duduk di antara 2 sujud. Sujud dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan dan menempelkan dahi serta hidung pada sajadah. Adapun bacaan doa sujud yang harus diucapkan adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan doa sujud dan doa ruku diucapkan sebanyak 3 kali. Setelah itu, rukun salat selanjutnya yaitu langsung duduk di antara 2 sujud. Bacaan doa duduk di antara 2 sujud yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah duduk di antara 2 sujud yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan saat rakaat kedua pada salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berikut adalah bacaan doa tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu, rukun sholat yang terakhir yaitu tasyahud akhir. Rukunnya dilakukan sebelum membaca doa setelah sholat. Rukun ini dilakukan sebelum mengucapkan salam pada rakaat terakhir. Berikut merupakan bacaan dari tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, setelah itu baru melakukan salam yang terakhir, yaitu adapun untuk salam yaitu dengan cara menengokkan kepala ke arah kanan sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kemudian mengulang lagi ke arah kiri sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sholat wajib pun dapat diselesaikan. Sekian penjelasan dari tata cara sholat wajib dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.